西是你这种萌新能看透的。害怕了？怎么可能？茉莉，少跟我胡说八道！好大的胆子！住手！我绝不答应。给我等着！ Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series lagi guys. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung nih, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di Sekte Xuanling, tepatnya di gerbang Sekte Xuanling. Di sana sudah terlihat Qinan dan kedua seniornya yang kini sampai untuk masuk ke dalam sekte. Tapi sebelum itu seperti biasa layaknya seorang senior guys, Qinan mendapati terlebih dulu sebuah pepatah dari sang senior. Di mana senior Xiao menginformasikan mengenai adanya sebuah kompetisi bagi para murid baru di Sekte Xiaoling. Yang dimana kompetisi itu akan diadakan di Pulau Piantin, begitu juga dengan hadiahnya yang sangat besar. Selain itu, jika seorang murid mendapatkan peringkat yang cukup baik, maka kedua seniornya ini akan mendapatkan sebuah penghargaan karena telah mendatangkan murid yang jenius. Jelas aja mendengar itu Qinan pun bertekad jika dia akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan kedua seniornya. Alhasil mereka pun bubar karena waktu sudah hampir malam. Senior Xiao memerintahkan senior Bai agar mengantar Qinan untuk berkeliling di Sekte Xuanling. Sementara dirinya akan menyiapkan kamar untuk Qinan. Singkat cerita, Qinan dan juga senior Bai mereka mulai melewati beberapa tempat di Sekte Xuanling. Dan di perjalanan senior Bai juga mulai menjelaskan semua hal tentang Sekte Xuanling. Dikatakan Sekte Xuanling itu adalah sekte pertama dari 4 sekte besar di kerajaan Luohe. Selain itu juga para murid dari setiap sekte juga ada tingkatan yang dibedakan dengan kekuatan para muridnya guys. Pertama ada halaman luar dan kedua ada halaman dalam. Singkatnya di setiap sekte memiliki 2 klasifikasi yaitu murid luar dan murid dalam. Contohnya adalah senior Bai dan juga senior Xiao yang kini menempati murid dalam karena kekuatan mereka sudah menempati peringkat Raja Bela Diri. Sontak aja Qinan masih belum mengerti semuanya. Tentu hal itu sangat wajar karena Qinan masih baru memasukinya. Namun Qinan sangatlah beruntung karena dia bisa memasuki sebuah sekte yang besar yang tentu aja di dalamnya terdapat kebutuhan bagi orang praktisi dalam berlatih. Kemudian di tengah perjalanan, senior Bai juga menunjukkan beberapa lembah yang katanya di sana juga merupakan hunian dari para murid luar. Beda halnya dengan hunian murid dalam yang mereka menempati beberapa gua di luar Sekte Xuanling. Kemudian di tengah-tengah mereka terdapat sebuah cahaya biru yang katanya ini merupakan jalan menuju 5 ruangan utama di Sekte Xuanling. Yang salah satunya adalah aula sekte. Yang pertama aula Yibao, kemudian aula Gongpa, kemudian lagi aula Gonglao, dan yang lainnya. Kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanannya. Dan kembali senior Bai mengatakan jika di dalam Sekte Xuanling terdapat sebuah aturan yang melarang para murid untuk berkelahi secara sembarangan. Namun jika ingin melakukan pertarungan, maka Sekte Xuanling menyediakan sebuah tempat yang dinamakan Monumen Hidup dan Mati. Jadi, di sana siapapun boleh bertarung dengan aturan salah satu dari yang bertarung itu harus ada yang tewas. Singkat cerita, keesokan harinya Qinan kemudian dibawa oleh senior Xiao yang akan menuju ke dalam aula sekte. Dia ingin melaporkan murid barunya ini. Dan tepat di luar gerbang aula sekte, di sana terdapat begitu banyak orang yang tengah menunggu giliran untuk masuk ke sana. Ada sekitar puluhan hingga ratusan murid yang sudah berkumpul guys. Diketahui semua orang di sini merupakan semua murid baru yang telah direkrut dari semua benua. Di sana Qinan sedikit tertantang karena kultivasi setiap murid di tempat ini jelas aja tidaklah rendah. Begitupun dengan senior Xiao yang juga mengatakan kalau di sini terdapat murid berbakat yang pasti aja persaingan Qinan akan sangat sulit.
Selain itu, senior Xiao juga kembali mengingatkan Qinan agar tidak berlaku sombong. Tentu Qinan pun mengiyakannya dan keduanya pun berjalan maju. Tak disangka semua orang kini malah melihat ke arah Qinan dan juga senior Xiao. Satu persatu dari mereka merasa penasaran dengan siapakah gerangan kedua orang ini. Semua orang tentu aja tidak mengetahui senior Xiao karena mereka baru pertama memasuki sekte Xuanling. Namun ada seorang murid yang menyebutkan jika wanita di depan mereka ini bukanlah wanita biasa, melainkan adalah seorang murid dalam. Yang bahkan wanita ini merupakan wanita tercantik di sekte Xuanling. Mendengar itu mereka pun menjadi kaget bukan kepalang ya. Namun hal yang membuat mereka bingung yaitu pria di sampingnya yang begitu lemah tapi berada di sisi senior Xiao. 岂是你这种萌新能看透的？ Jelas aja semua mata para murid menjadi iri, bahkan bisa dilihat tatapan semua orang itu sangat tajam guys. 怎么可能？ Senior Xiao bertanya apakah Qinan takut. Ya sudah jelas demi sang senior Qinan tidak takut. Di saat yang sama kemudian muncullah seorang murid yang datang menuju senior Xiao. Yang ternyata dia adalah senior Ouyang yang merupakan salah satu murid yang kini menyukai senior Xiao. Dirinya langsung aja menjadi kesal ketika melihat sang pujaan hati malah membawa seorang murid pria ke sekte Xiaoling. 茉莉，少跟我胡说八道。 Namun senior Xiao hanya bilang agar senior Ouyang tidak berkata yang tidak-tidak karena taruhan mereka akan segera dimulai. Nampaknya guys, masalah yang kini menimpa senior Xiao itu berkaitan dengan para murid sekte Xuanling yang salah satunya adalah Ouyang ini. Dan Mimin asumsikan ya, mengenai taruhannya adalah siapapun yang membawa murid baru dan menjadi juara pertama, maka dialah pemenangnya. Namun senior Ouyang malahan meremehkan Qinan. Menurutnya Qinan tidak akan mampu untuk menjadi juara di kompetisi ini. Jelas aja mendapati dirinya yang diremehkan, Qinan tidak terima dan kini membalikan omongan itu pada senior Ouyang. Yang membuat dia pun murka dan kini mengeluarkan kekuatannya. 好大的胆子！ Beruntung senior Xiao dengan sigap menghentikannya. Di mana jika Ouyang berani untuk menyentuhnya, maka dia juga akan bertindak. 动手，我绝不答应。 Alhasil Ouyang pun berhenti dan dia juga menantikan kekalahan dari Qinan nanti di kompetisi. 我等着。 Setelah kepergiannya, Qinan pun penasaran dengan taruhan apa yang kini dijalankan oleh senior Xiao dan si Ouyang. Namun senior Xiao tidaklah mengatakannya dan malah menyuruh Qinan untuk fokus aja berlatih dan jangan memperdulikan taruhannya. Dan dari sini kita pun mulai paham dengan masalah yang menimpa sang senior. 路华楼， Kini setelah Ouyang, di sana muncul lagi praktisi lainnya adalah Ling Jixiao. Kedatangannya langsung memamerkan kekuatan di hadapan Qinan dan senior Xiao. Di sana lagi-lagi Qinan pun mendapatkan perlakuan yang tidak baik, di mana dia lagi-lagi diremehkan oleh Ji Xiao dengan mengatakan kalau seorang di samping senior Xiao adalah orang yang tidak berguna. Tapi tidak hanya Ling Ji Xiao, di sana juga kembali datang murid lain yang siap untuk melakukan kompetisi. Jelas Qinan menjadi kaget karena murid ini juga sangat kuat. 又是一个黄金九臂。 Yang jelas aja kompetisinya akan sangat sulit. Lalu bagaimanakah sistem kompetisinya? Dan siapakah yang nantinya akan menjadi juaranya guys? Jika penasaran, maka Mimin akan lanjutkan untuk kisah selanjutnya di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.